saya Loli Eka Saputri, NPM 19111000114. Di sini saya akan menjelaskan materi melatih kebugaran jasmani yang ada di kelas 4 SD. Bagaimana selengkapnya? Yuk disimak bareng-bareng. Setiap orang memerlukan daya tahan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kamu pun memerlukan daya tahan tubuh endurance. Kamu juga memerlukan latihan kekuatan untuk mendukung daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang kuat dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apa yang dimaksud dengan daya tahan tubuh? Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk beraktivitas dalam waktu lama tanpa disertai kelelahan selama menyelesaikan aktivitas tersebut. Anak yang memiliki daya tahan tubuh baik tidak mudah merasa cepat lelah. Untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik, kamu dapat berlatih dengan disiplin dan tanggung jawab. Salah satu bentuk latihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lari pelan atau jogging. Latihan daya tahan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya lari jelajah sekolah. Lari jelajah sekolah dilakukan dengan lari santai mengelilingi lapangan sekolah atau area sekolah. Jika rumah anak-anak jauh dari sekolah, maka anak-anak bisa melakukannya di lapangan terbuka atau taman di sekitar rumah ya, seperti yang ada di video ini. Nah, lihat. Jika anak-anak melakukannya di lapangan, maka tidak akan mengganggu pengendara lalu lintas. Selanjutnya yang kedua adalah latihan sirkuit. Latihan sirkuit atau training adalah latihan melakukan beberapa gerakan, misalnya berlari, berjalan, dan lompat dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos. Pos pertama yaitu lompat tepuk. Lompat tepuk diawali dengan badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Lakukan gerakan meloncat dengan kaki membuka dan menutup sambil menepukkan kedua tangan di atas kepala. Gerakan lompat tepuk dilakukan sebanyak 10 kali. Pos kedua yaitu lari bolak-balik. Lari bolak-balik dilakukan pada lintasan lurus sejauh 5 meter. Berilah tanda dengan bendera pada setiap ujung garis. Pada pos ini, setiap anak berlari bolak-balik sebanyak 5 kali. Kecepatan lari dapat diperhitungkan dalam latihan ini. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara lari bolak-balik. Ya, seperti ini. Lakukan sebanyak 5 kali ya. Pos 3 squat thrust. Gerakan squat thrust diawali dengan posisi berdiri tegap. Lakukan posisi jongkok dengan kedua tangan memegang lantai. Kedua kaki dijulurkan lurus ke belakang. Tarik nafas, tarik kembali kedua kaki. Lakukan kembali berdiri tegak. Lakukan gerakan ini hingga 5 kali. Selanjutnya ada lari cepat memutari lapangan atau bahasa Inggrisnya hollow sprint. Bagaimana cara melakukan lari cepat memutari lapangan? Bagaimana lari memutari lapangan? Adik-adik bisa mencontohnya ya. Di sini lakukan sebanyak 5 kali. Materi selanjutnya yakni latihan kekuatan. Latihan kekuatan memiliki berbagai variasi. Berikut penjelasannya. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban. Kekuatan dalam tubuh harus selalu dilatih. Latihan kekuatan memiliki manfaat berikut.
meningkatkan kemampuan otot jaringan, mengurangi dan menghindari cedera saat beraktivitas olahraga, membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerakan olahraga. Bagaimana cara berlatih kekuatan untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Latihan kekuatan dilakukan dengan gerakan dan permainan berikut. Permainan pertama yakni latihan kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai dilatih dengan melakukan beberapa gerakan, misalnya jongkok berdiri, naik turun bangku, dan half squat jump. Yang kedua, naik turun bangku. Kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan naik turun bangku setinggi 15 cm. Latihan dilakukan secara bergantian naik turun bangku bersama temanmu. Berikut akan saya berikan sedikit contoh. Naik, turun, dan berlakukan secara berulang agar otot kaki dapat terlatih. Yang ketiga adalah half squat jump. Latihan half squat jump dilakukan dengan posisi berdiri, kedua kaki tetap berada di lantai, kedua tangan berada di kepala, dan lakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Kekuatan otot lengan, bahu, dan dada dapat ditingkatkan dengan latihan push up atau pull up. Yang pertama, push up berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Gerakan push up untuk pelajar putra, sedangkan pelajar putri sedikit berbeda, yaitu lututnya menempel pada alas. Yang kedua adalah pull up. Latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Latihan pull up dilakukan pada palang tunggal. Pull up dapat dilakukan dengan kaki lurus atau ditekuk. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sit up. Latihan sit up dilakukan untuk melatih otot perut. Latihan ini dilakukan dengan tidur terlentang, kedua lutut ditekuk. Kaki bagian bawah dapat dipegang oleh temanmu. Kedua tangan meletakkan silang di belakang kepala. Angkat bagian atas mendekati lutut, lalu kembali ke bawah. Yang kedua, menekuk kaki ke arah dada. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tidur terlentang, angkat kaki ke arah dada, kaki ditekuk dan lutut mendekat ke dada. Selanjutnya adalah latihan kekuatan otot punggung. Latihan kekuatan punggung baik untuk melatih otot punggung. Gerakan ini juga berguna sebagai pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga. Latihan kekuatan otot punggung dapat dilatih dengan back up. Kerjasama dengan teman juga diperlukan dalam latihan ini. Selanjutnya adalah materi latihan kelenturan. Apa manfaat latihan kelenturan? Latihan kelenturan mengurangi kekakuan persendian tubuh. Latihan kelenturan ini bermanfaat untuk mengurangi cedera saat berolahraga. Berikut beberapa latihan kelenturan. Yang pertama, kelenturan persendian punggung, lengan, dan leher. Latihan ini dapat dilakukan dengan permainan menggunakan bola. Siswa dibagi beberapa kelompok dan berbajar ke belakang. Siswa memberikan bola kepada temannya lewat samping, bawah antara dua kaki, dan di atas kepala. Kerjasama dan koordinasi antar teman harus diutamakan dalam latihan ini. Yang kedua adalah kelenturan lutut. Posisi awal berdiri tegak. Tekuk salah satu kaki ke depan, kaki kanan atau kaki kiri terlebih dahulu. Tarik hingga tumit menyentuh paha. Tahan gerakan ini hingga 10 hitungan. Ganti dengan posisi kaki ditekuk ke belakang. Tahan gerakan ini lagi hingga 10 hitungan. Ketiga adalah kelenturan pergelangan tangan.
Latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri kedua kaki dibuka lebar selebar bahu. Kedua tangan berpegang dengan posisi jari merapat di antara jari tangan. Putar pegangan jari-jari tangan hingga kedua telapak tangan menghadap ke atas kepala. Baiklah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni latihan kecepatan dan kelincahan. Kecepatan adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan diketahui dengan menghitung waktu yang diperlukan seorang dari pertama mulai bergerak sampai di akhir gerakan. Berikut latihan untuk meningkatkan kecepatan gerakan. Yang pertama, lari melompati palang. Lari melompati palang dapat meningkatkan kecepatan. Posisi kaki ketika melompat seperti berjalan di udara. Saat mendarat, kedua lutut ditekuk. Baiklah, begini simulasinya. Nah, lihat lututnya ditekuk seperti ini agar mengurangi cedera saat berlari melompati palang. Selanjutnya adalah lari cepat. Lari cepat merupakan kegiatan lari secepatnya dalam jarak tertentu. Dalam lari cepat diperlukan reaksi yang cepat, kecepatan, dan lari yang efisien dari garis start hingga garis finish. Selanjutnya adalah latihan kelincahan. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang bergerak cepat dan mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Kecepatan menitik beratkan pada kecepatan merubah arah. Bagaimana bentuk latihan meningkatkan kecepatan? Kelincahan. Latihan yang dapat meningkatkan kelincahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lari bolak-balik. Lari bolak-balik atau shuttle run dilakukan secara cepat dan bolak-balik sejauh 4-5 meter. Berikut saya akan memberikan sedikit contohnya. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, lari berkelok-kelok. Lari berkelok-kelok. Bagaimana cara melakukan lari berkelok-kelok? Lari berkelok-kelok dilakukan secara berkelok-kelok di antara beberapa titik jarak. Jarak titik 1-2 meter. Berikut saya akan memberikan contohnya. Baiklah, di sini sudah ada contoh titiknya ya. Baik. Di sini saya akan langsung mulai. Kurang lebih seperti itu ya. Kamu telah mempelajari latihan kecepatan dan kelincahan. Sudahkah kamu terampil melakukan kegiatan tersebut? Berlatihlah secara tekun dan disiplin agar kamu makin terampil. Ingat, perhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam berlatih. Jika masih kesulitan, bertanyalah kepada guru maupun orang dewasa. Penjelasan di atas merupakan pembahasan mengenai kegiatan kebugaran jasmani. Sudahkah kamu berolahraga secara rutin? Jika kamu rutin berolahraga, tubuhmu makin bugar. Komponen kebugaran jasmanimu juga meningkat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.